rumus kimianya? H2O. Ada O di situ bukan? Ada O, ada hidrogen bebas. Ikatan mereka menjadi air. Jadi jumlah oksigen yang banyak mengakibatkan perairan menjadi minus. Ya, pergerakan lempeng bumi mengakibatkan konsentrasi gas-gas di udara berubah terus. Ya, ledakan gunung api dan segala macam sampai bumi itu stabil, itu bervariasi, CO2-nya bervariasi, kelembapan udaranya bervariasi. Nah, kesemuanya itu berperan di dalam munculnya organisme hidup. Itu evolusi kita cerita. Ya, kita bercerita evolusi itu adalah perubahan secara perlahan dalam jangka waktu yang lama. Selama apa? Mulai terbentuknya kehidupan yang rame-rame di muka bumi ini di 600 juta tahun. Ya, kalau dibawakan ke orang, ya, punya anak misalnya 17 tahun atau 20 tahun, nanti punya cucu 40 tahun, ya, 45 tahun, kemudian punya lagi cicit 60 tahun, 80 tahun, berarti dalam 100 tahun umur hanya 5 generasi, ya. Jadi kalau 600 juta, berapa generasi? Mungkin enggak, ketika yang satu misalnya yang kulitnya agak hitam, kawin sama putih, anaknya agak beda gitu, bisa bercerita. Dan itu berlangsung secara terus-menerus. Mungkin untuk muncul organisme baru dengan bentuk yang baru. Kenapa? Karena di luar sana juga terpengaruh dengan CO2 yang tinggi, ya. Dulu di kehidupan nanti kita akan lihat di kehidupan paku-pakuan itu sekitar 400 juta tahun yang lalu, konsentrasi CO2 di udara 25 kali lipat dari hari ini, dan kelembapan udara itu ya sampai 5 sampai 10 kali lipat dibanding hari ini. Kita tahu dalam proses fotosintesa yang dibutuhkan apa? Air dan CO2, ya kan? Ketika kelembaban udara atau air tinggi, CO2 juga tinggi, maka akibatnya apa? Tumbuhan akan besar-besar. Paku-pakuan yang hari ini ukurannya segini, paku kawat, dulu di zaman mereka di mana CO2 dan kelembaban tinggi, dia besar-besar. Diameternya 30 cm, tingginya 10 meter. Ya. Nah, itu baru paku yang segini sekarang. Bayangkan bagaimana penyusutan kekeringannya dan CO2 yang ada hari ini. Ya. Kemudian hewan-hewan yang ada pada waktu itu pun jumbo-jumbo. Brontosaurus ukurannya 30 meter. Kenapa 30 meter? Karena yang dimakannya pun 50 meter, ya nggak? Oke. Setelah terjadi tabrakan meteor di Yucatan, di Meksiko, wah gitu, ya naik, ya kalau tabrakan meteor ke bumi, kalian harus hitung M massa karena batu gitu ya, gravitasi kali H itu ketinggian, bayangkan jatuhnya dari langit berapa energinya. Walaupun yang nabrak itu hanya diameter 13 km itu dari Panam ke kota, tapi langit penuh dengan debu. Kenapa? Wah, energinya bayangkan sama kalian, keluar debu ke atas itu, ya. Kemudian bumi tertutupi oleh debu. Akibat tertutupi debu, berarti cahaya matahari masuk nggak? Nggak masuk. Kalau cahaya matahari masuk, ada nggak fotosintesis? Nggak ada. Begitu nggak ada fotosintesis, tumbuhan mati, si hewan-hewan juga ikut mati dan mengelompok di mana-mana, tertutupi terus menjadi minyak bumi, ya. Pohon-pohon yang mati masuk ke dalam tanah, terus dia tertumpuk lagi menjadi batu bara, ya kan? Nah, ada nggak hewan-hewan yang selamat pada waktu itu? Ada, mereka yang hidup di pinggir air, hewan-hewan besar itu. Karena nggak mungkin hidup lagi di bumi yang sudah kering ini, yang nggak ada mau dimakan, luncur ke laut. Siapa hewan-hewan yang luncur ke laut? Hah? Yang besar-besar? Yang pernapasannya menggunakan paru-paru? Haus. Ya? Coba bayangkan sama kalian, panjangnya 20 meter, 26 meter, beratnya 30 ton, makannya adalah 0,03 dari berat tubuh. Jadi sekitar 900 kilo dia harus makan sehari. Apa yang bisa dimakan di bumi ini 900 kilo? Pergi dia ke kebun sawit habis 1 hektar sendiri. Ya kan? Tapi kalau di laut, alganya banyak, dia buka mulutnya. Ya, masuk ke dalam mulutnya, bisa dia memenuhi sekali makan 300 kilo kan? Jalan lagi makan lagi 300 kilo. Makanya ya, si paus itu sebenarnya adalah hewan darat pada 300 juta tahun yang lalu, masuk ke dalam laut sehingga dia bisa makan.
Sehingga hewan raksasa itu masih bertahan sampai hari ini. Kawan-kawannya tidak bisa bertahan. Nah, itulah mereka yang menjadi minyak bumi, menjadi batu bara, tumbuh-tumbuhannya. Ya, dan itu di Riau banyak. Kok di Riau banyak? Riau adalah dataran rendah. Ya, Riau pada awalnya adalah memang air. Ya, banyak kantong-kantongnya. Mana buktinya? Kalian pernah pergi ke Jakarta? Kalian lihat nggak di pesawat itu? Kok sungainya berliku-liku? Ya, sungainya kalau dilihat dari atas belok, ya belok, dekat-dekat belok. Padahal kan harusnya air itu nabrak aja lurusnya kan? Kok belok? Apa yang terjadi dengan belok ikannya? Ada massa jenis yang berbeda. Berarti tidak hanya air di sana, sehingga dia harus memutar jalannya. Apa itu? Ini yang maka orang-orang geofisik atau geologi melihat bahwa pembelokan sungai menandakan adanya kantong minyak. Itu salah satu indikator kantong minyak berdasarkan kawan geologi. Ya, sungai-sungai belok itu ininya. Itulah bentuk-bentuk evolusi di masa lalu. Jadi jangan kalian masuk kelas 3 terus bilang ada evolusi itu cerita Darwin aja nih. Biologi dengan evolusinya itu adalah garis merah yang menghubungin dia satu fenomena lainnya yang menghubungkan munculnya organisme. Ya, nggak bisa kalian buat begitu. Ya, karena yang ada di kepala guru kita atau kita adalah evolusi adalah manusia dari monyet, not about it. Ya, tapi perubahan secara perlahan dalam jangka waktu yang sangat panjang yang mengakibatkan adanya organisme-organisme yang bertahan hidup untuk menyesuaikan diri. Itu yang saya katakan tadi. Ada meteor nabrak, kemudian ada debu yang sangat kuat, mati sebagian, tapi sebagian muncul. Berubah kan ya? Berevolusi yang tadinya dia makannya lumpur di atas, ya, lumut-lumut yang dimakannya atau paku-pakuan, tapi turun dia ke air yang makannya alga lagi. Karena nggak bisa dia hidup di darat dengan badannya sebesar itu. Ya, itu adalah contoh-contoh evolusi yang terjadi. Mana buktinya? Ya, buktinya dia bernafas dengan paku-paku. Artinya dia oksigennya oksigen bebas kan? Bukan oksigen insang yang diambil dari air. Itu bukti bahwa mereka adalah orang darat tadinya. Ya, itu salah satu contoh. Kenapa ada cerita evolusi di sini? Karena kita akan menceritakan perubahan-perubahan di biosistematika. Kenapa harus ada biosistematika? Karena biosistematika itu ingin membuat bio itu hidup, sistematik itu tersusun dengan baik. Untuk apa tersusun dengan baik? Ya, banyak gunanya. Ya, untuk orang pertanian, keinginan dia menyilang-nyilangkan sifat, bisa munculnya karakter baru itu melalui pengetahuan biosistematika. Ya, coba Anda bayangkan betapa banyak macam kucing. Ya, hari ini ada Angora, Persia, kucing. Apalagi itu ada yang tak ada bumbunya sama sekali. Dan kan kesilangan. Ya, kalian punya kucing di rumah, ya, beda-beda anaknya kan. Kadang-kadang roti, kadang-kadang kuning. Kadang-kadang kuningnya mereka hidupnya bapak kayak apa? Kayak sawo warnanya. Ya, ini munculnya itu kesilangan. Itu salah satu contoh evolusi karena dia perubahan dalam titik kelahiran. Di diri kalian bersaudara beda-beda juga semuanya. Dia nenek beda lagi, dia bapak beda lagi. Semua kado-kado gitu ya. Nah, ini adalah mesin dari evolusi yang melahirkan keanekaragaman hayati. Ya, mari kita lihat ya. Di dunia ini orang menyederhanakan saja makhluk hidup itu dalam bentuk eukariotik dan prokariotik. Ya, prokariotik adalah karion inti yang dianggap masih pemulanya. Buktinya apa? Kalau dia pemula, inti itu belum dibungkus oleh kulit yang sesungguhnya. Ya, jadi karion itu inti, pro itu kulit sesungguhnya belum ada. Tapi ada nggak yang mirip-mirip kulit ada? Ya, buktinya apa? Intinya nggak melebur kemana-mana, tetap aja, tapi belum kompak seperti eukariot. Nah, eukariotik, EU itu artinya sesungguhnya. Ya, karion inti sesungguhnya. Ya, jadi sudah ada bungkus yang benar dari inti itu. Ya, sudah keras, sudah ada mekanisme sistem nanti kalian akan lihat di biosel molekuler sudah ada tempat mengeluarkan protein, tempat masuknya membaca mRNA, tRNA sudah masuk di sini. Ya, kemudian
Kebanyakan protista bersifat uniseluler, ya, tetapi ada beberapa spesies yang sifatnya multiseluler. Ya, uniseluler pada protista memang memudahkan kehidupannya, lincah kemana-mana, tetapi tidak menguntungkan. Kenapa tidak menguntungkan? Kalau dia tunggal mudah dimakan, ya kan? Maka dari itu ada mekanisme untuk membuat dia menjadi multiseluler. Bagaimana caranya? Dengan pembelahan tanpa pemisahan. Jadi dia mitosis tapi nggak usah ada, ya, ada telopasenya ada, tapi tidak ada, tetap aja di dalam kantong itu. Tidak ada pemutusan dalam sel atau cleavage, ya, dia tetap itu tapi nggak putus. Jadi dia menjadi multiseluler, menjadi lebih besar. Kalau lebih besar tentu sulit dimakan kan? Oke, itu salah satu keuntungan multiseluler. Nah, kemudian protista ini beragam, ya, ada yang autotrot artinya mereka buat makanan sendiri untuk dirinya, ya. Tapi mereka ini adalah mereka yang ukurannya cenderung lebih kecil atau seperti tumbuh-tumbuhan. Ya, pertanyaannya kan tumbuh-tumbuhan bisa autotrot? Kenapa dia bisa bikin makanan sendiri? Karena dia punya kloritas, punya dapur. Pertanyaan lagi, kloritas punya DNA-nya? Punya, ya. DNA-nya utas tunggal atau utas ganda? Utas tunggal. Sementara DNA inti utas tunggal atau utas ganda? Ganda. Ada ganda dan tunggal di dalam satu sel tumbuhan. Artinya apa ini? Artinya si yang utas ganda memakan dulu kala, memakan si kloroplas dan mengurung dia di dalam selnya, lalu nggak melepaskan dia, di mana si kloroplas ini, ya, menghasilkan makanan yang akan dikasih ke tumbuhan dan dia dijaga oleh tumbuhan agar sel yang lebih besar agar tidak dimakan. Berarti mereka pernah melakukan simbiosa, satu diuntungkan, satu diuntungkan. Nah, mekanisme ini terjadi mungkin sekitar 2 miliar tahun yang lalu, namanya endosimbion. Apakah hari ini bisa dibuktikan endosimbion itu? Ada. Ya, pada alga-alga berukuran besar di dalamnya biasa ada aerobium. Menjadi energi, ada yang memecah energi di situ. Nanti kita akan lihat. Nah, protista adalah organisme yang sangat beragam. Kenapa dia beragam? Ya, kalau orang membelah setelah kali 20 tahun, kalau protista begitu dia bisa, kemudian 20 menit kemudian dia membelah lagi. Ya, ini di tangan yang cantik ini, kalau kita korek taruh di bawah mikroskop mungkin akan seperti pulau-pulaunya mikroba. Ya enggak? Ini di dalam usus yang panjangnya 12 meter, kita bayangkan 12 meter, sini, ini berapa meter Pak? 6 meter ada? Iya, sampai 6 meter. Ada taruh itu ususnya di situ, taruh sana sampai sana panjang, bayangkan. Ya, itu jumlah ususnya hampir sama banyak dengan sel tubuh kita, 10 pangkat 24. Jadi tubuh kita ini, usus kita ini isinya tuh binatang sebenarnya. Ya, kalau kalian makan asam terlalu banyak, maka ya cepat-cepat dibuang. Misalnya itu apa sih? Mekanisme tubuh membuang ketidakseimbangan flora di dalam tubuh. Jadi misalnya itu baik, asal jangan mencet terus, kita tidak lain. Ya, jadi biarin aja kalau salah makan mencet dulu, ya, untuk membuat keseimbangan mikroba. Panjangnya 12 meter tuh, ya, Anda bayangkan 10,24 mikroba dalam tubuh. Ada E. coli, dan kalau orang, kenapa feses itu menjadi najis? Karena 90% isinya adalah mikroba. Ya, kan dalam aturan agama dia menjadi najis. Ya, tidak boleh dibuang sembarangan tempat karena dia najis. Ya, bahkan ketika orang membuat sumur pun harus dijarakkan dari WC yang panjangnya itu bisa 4 meter agar mengurangi sampah. Kan gitu. Coba bayangkan jumlah mikroba di tubuh kita. Kita adalah endosimbion. Kita makhluk raksasanya di dalam sini banyak. Nah, kok ada orang radang usus buntu? Karena biasanya mereka memakan makanan mereka tuh lama di dalam usus dan tidak dikeluarkan. Pasti bermasalah dalam
belakangnya, ya, sehingga usus buntunya membusuk. Lah dipotong, tapi begitu sudah dipotong, orang-orang yang usus buntu dia menjadi apa? Menjadi gampang sakit loh. Kenapa lagi nih? Anda tahu usus buntu ini adalah kantong yang ketika mencret dia keluar semua, di usus buntu simpan bibit-bibitnya tadi, si flora. Ketika ini tersuci, dikeluarkan lagi floranya normal lagi. Di situ Anda tahu di usus besar dihasilkan antibiotik, ya nggak? Ada vitamin K dan segala macam, ya. Jadi mereka secara enzimatik mereka berperan di dalam mencerna. Kalau itu tidak ada, daya tahan tubuh kita menjadi turun karena imunnya juga dihasilkan di sini. Begitu luar biasanya Tuhan ciptakan, ya. Kita punya sistem di tubuh kita, ya. Jadi dipotong usus buntu itu tidak sehat sebenarnya. Ya, yang sehat gimana? Makan 400 gram serat buah atau sayur sehari minimal. Nah, ada yang makan sayur sebanyak itu? Tidak ada. Ya, ada sukanya ayam, suka sore ayam, kalian berpotek gitu. Ya, oke, next. Sebagian besar protista ini motil, ya, kemudian memiliki flagel atau ciliata, ya, cilia kalau satu tapi ciliata jadi banyak dalam siklus-siklus mereka. Ya, apa buktinya? Semua organisme punya cilia dalam tubuh. Pernah kalian menonton pergerakan sperma? Bagaimana dia bisa bergerak? Pakai cilia, ya. Di kepalanya dia itu ada vakuola kontraktil, di mana ATP paling besar kepala sperma, kemudian di lehernya itu ada vakuola kontraktil yang menggerakkan yang lain. Ya, akar ekornya itu bergerak kencang lagi. Dan Anda tahu jumlahnya sampai 2 juta. Ya, dan yang bertahan adalah satu yang berhasil menembus lembut. Dan Anda adalah produknya termasuk saya. Ya, berarti kita adalah manusia super ya. Berarti sebenarnya manusia ini bisa berkembang lebih baik karena sebenarnya calon-calon super, hanya lingkungannya tidak mengkondisikan. Ada mereka yang berjuang-berjuang sama dengan sperma itu, ada juga yang sudah memang terjadi saya. Ya, apalah ini, namun tak ingat. Ini dia. Kalau sudah mandi tak ingat. Next. Ini ada protista yang beraneka ragam. Tadi saya sudah ceritakan ada endosimbion yang saling menguntungkan, ya. Kemudian ada di sini ada plastida yang berasal dari cyanobacteria, ya. Ada lagi dalam mitokondria yang berkembang prokaryotik aerobik. Next. Kemudian mereka seperti ini, ya. Coba Anda lihat, ya, ada heterotrof eukariot, ya. Kemudian merupakan primary endosimbion, ya. Coba Anda lihat di situ ada secondary endosimbion. Bagaimana Euglena atau green alga masuk ke dalam sel yang lebih besar. Nah, inilah keluar chlorocyanophytes, ya. Nah, ini di dalamnya ada Euglena. Ini adalah bukti endosimbion pada organisme monyet seperti ini. Tapi yang saya katakan tadi endosimbion yang ada di tubuh kita. Berguna nggak pengetahuan endosimbion ini? Berguna. Ya, Anda tahu pinus kalau kita melinjo, ya, dia bisa tumbuh di daerah-daerah yang berat. Kok bisa? Karena dia berasosiasi dengan mikoriza yang dikatakan vaskular mikoriza di dalam akar mereka yang mengikat ion-ion seperti fosfor dan kawan-kawannya. Ya. Nah, oleh orang pertanian, si mikoriza tadi enkapsulasi dijadikan pupuk. Tapi pupuknya diam aja, taruh diamnya dia udah berjajah apa yang ada di lingkungan. Ya. Nah, jadi ada lagi nggak yang lain bagi endosimbion seperti itu hari ini? Izobium misalnya di akar tanaman kacang-kacangan. Dia ngikat nitrogen dari udara. Anda tahu 79% udara itu nitrogen, tapi bebas saja nggak bisa diikat. Maka si rizobium ngikat dia dari udara kasih ke tumbuhan, lalu si rizobium dikasih oleh tumbuhan pati atau gula untuk makanan. Nah, mereka berteman. Begitu kan? Itulah teori endosimbion, di mana mereka saling memberi. Ini dia salah satu contohnya. Next. Nah, ini adalah bagaimana nenek moyang eukariot, ya. Nenek moyang ini saya menceritakan kepada Anda, ya, beda antara pohon ini pohon filogenetik. Ya, filo itu artinya pohon, genetik adalah gen. Pohon yang diturunkan berdasarkan kekerabatan nenek moyang atau evolusinya dihubungkan oleh genetik. Nah, ini ciri-cirinya adalah mereka seperti ini, kemudian ada tangkainya.
Kalau pohon venetik tidak ada tangkai biasanya. Ya, ini adalah nenek moyang mereka, kemudian terbagi ke dalam dua. Ya, itu unikonta namanya. Ya, animal, fungi, amoeboid. Nah, coba Anda lihat. Ya, fungi dekat dengan animal. Ya, apa itu fungi? Cendawan. Ya, karena banyak sel-selnya yang gede. Ya, dia juga heterotrof. Ya, kemudian ini adalah ya kelompoknya tumbuh-tumbuhan, ya, macam-macam namanya. Ya, ini plant baru di sini. Kenapa kita cenderungnya lihat plant yang gede-gede ya nampak? Ya, padahal yang lebih banyak itu algae dan kawan-kawannya. Seperti yang saya katakan tadi, tumbuhan itu beranak baru berbunga gitu ya, lama evolusinya. Sementara mereka setiap detik, menit itu bergerak ya. Ya, jadi jumlahnya lebih banyak. Next. Ya, nah alga merah ya merupakan kerabat tanaman daratan. Dan mana buktinya? Nanti kita lihat. Ya, miliaran tahun yang lalu cyanobacter sebagai endosimbion protista fotosintetik, ya, kemudian diturunkan menjadi fotosintesis yang hari ini kita jumpai adalah alga merah dan hijau. Ya, kok bisa pindah? Ya, Anda tahu pergerakan lempeng yang terjadi itu sekitar 10 cm per tahun. Nah, buktinya, ya, Anda tahu gempa bumi? Kenapa terjadinya gempa bumi? Karena pergerakan lempeng, ya. Jadi lempeng bumi itu bergerak ya. Yang satu terus bergerak, ya. Jadi ada di bumi kita itu ada pusat gerak namanya. Ya. Pusat gerak itu di bumi terbagi mungkin sekitar lebih dari 20 lempeng besar. Ya, kemudian ada lempeng kecil-kecil. Kemarin gempa Banten, ya, mereka ke Banten atau mana ya, Jawa, di Banten dan Banten, ya, itu sebenarnya ada lempeng yang juga bergeser. Kenapa ini bergeser? Ingat sebelum meletus. Sebelum meletus juga adalah akibat pergeseran lempeng, sehingga menekan magma yang ada ke atas, ya, yang lainnya juga bergerak menyesuaikan. Itulah gempa. Ya, gempa yang sangat besar terjadi pada tahun 2009. Ya, di daerah apa namanya itu Tibet. Ya, nah pertanyaannya adalah kok Tibetnya? Ya, sebenarnya India itu tadinya di daerah dekat Afrika, dekat Madagaskar. Ya, itu namanya Gondwana Line. Ya, dia bergerak ke atas terus, ini bergerak terus. Ya, dia nabrak itu India nabrak ke Asia. Ya, akibat tabrakan mereka terus dia naik. Lempengnya, Anda tahu Himalaya itu ketinggiannya berapa? 9.900, ya, dia nabrak terus. Nah, pada tabrakan itu ada zona-zona kosong sehingga dia jatuhnya mereka. Nah, ini yang jatuh bukan kapur ya atau orang ya, ini yang jatuh adalah apa? Daerah gitu ya. Jadi sembilan kepala sekarang mau habis itu sekarang karena dia jatuh. Itu adalah bukti bahwa terjadinya pergerakan lempeng. Anda pernah melihat di toko-toko herbal itu dijual orang garam Himalaya? Kok ada garam di Himalaya? Ya. Berarti Himalaya itu adalah laut tadinya. Ya, sehingga ada garam. Ya. Sekarang ditemukan lagi garam hitam di Madura. Garam lagi di Madura. Di mana ditemukan? Di gunung. Ya, itu juga ada laut. Ya. Di Jawa Tengah ada namanya Beduku. Ya, Beduku itu puncak gunung yang tidak tinggi, hanya 340 meter saja, tapi dan Anda tahu asin. Masyarakat sana menambah garam di sana. Ya, seorang tim peneliti dari IPB penasaran, kok ada garam di puncak gunung begitu? Ambil lihat bakterinya, ternyata bakterinya sama dengan bakteri yang ada di laut dalam di Australia. Nah, berarti berasal dari mana itu? Berarti terangkat dari bawah. Ya. Nah, ini adalah bukti dari pergerakan lempeng yang merubah semuanya. Oke, jadi kita ceritanya besar. Jadi jangan kalian kita kemakan sama otak saya ya, putus itu kayak gitu. Ya kalau otaknya kecil ya nggak kemakan, boleh ini ikutannya. Ya, jadi evolusi adalah perubahan perlahan dalam jangka waktu yang lama dan di dunia sebabnya. Ya, nggak kecil dia. Jadi nggak kelihatan sama kita, tapi itu buktinya. Ya.
termasuk dalam alga merah. Ya, next. Ini adalah pohon filogenetiknya. Ya, coba lihat ada nenek moyang dalam bentuk chlorophyta, charophyta. Nah, yang menurunkan tumbuhan daratan adalah charophyta, tepatnya adalah chara. Nanti kita lihat apa buktinya chara ini nenek moyang tumbuhan daratan. Next. Nah, ini si alga merah yang sering kalian makan, itu alga coklat yang dibikin nori. Ya, next. Nah, ini adalah ulva. Ya, kita mau ulva sini. Kalau enggak ini enak dimakan. Ya. Ada caulerpa, yang Anda lihat dia mirip aqua. Next. Ya. Nah, dia mengatakan bahwa alga hijau merupakan satu nenek moyang dengan tumbuhan daratan. Ya, merupakan autotrof fotosintetik, ya, mulainya dari apa? Endosimbiot, ya. Chlorophyta adalah salah satu alga hijau yang bersimbiosa. Buktinya mana? Ya, buktinya adalah ada di dalam tumbuhan itu, ikut berevolusi, kemudian dia menjadi organisme multiselular dan eukariot. Next. Ini dia chara, ya, yang dijadikan sebagai nenek moyang. Kalau dilihat dari sel mereka mirip dengan batangnya tumbuhan kalau dilihat. Ya, ini ada chara dan dibuktikan dengan apa? Dengan molekuler. Next. Nah, ini dia nenek moyang alga itu ada alga merah, alga hijau, ada charophyta, ya, ada embryophyta. Nah, kalian kalau alergi dengan pita-pita, pita itu tumbuhan. Ya, embryophyta berarti tumbuhan berbiji. Nah, berbiji dia seperti paku-pakuan berbiji tak? Berspora, ini sudah menyerang pada bentuk biji-bijian. Next. Kemudian, oh ya, sebelum saya meloncat ke sini, saya ingin cerita bahwa hari ini karena begini orang melihat sistematika, maka orang sebenarnya gini, oh ternyata tumbuhan, organisme hidup itu dibagi atas domain namanya. Ya, domain itu 3. Yang pertama adalah Eubacteria, bakteria sebenarnya. Kemudian ada Archaeobacteria, itu yang bakteri, metano, dan segala macam itu masuk dalam archaeo. Mereka sudah ada yang saya bilang tadi di 2 miliar tahun yang mempersiapkan kehidupan di bumi, menghasilkan oksigen, nyamsur, ya, namanya air dulu, ya. Barulah yang besar-besar, Eubacteria, apa satu? Satunya protista, bukan protista, nanti kita lihat satunya. Nah, yang satu inilah yang masuk manusia, hewan, dan segala macam. Yang muncul baru-baru kemarin dan jumlahnya tak banyak. Walaupun kalian lihatnya manusia udah mau menembus berapa miliar, gitu ya. Tapi sedikit dibanding bakteri. Makanya saya bilang tadi tangan yang cantik ini, Kamila, lihat tangan yang cantik ini kalau dibuat terus kok bisa-bisa gitu banget berarti ini. Nah, apa itu mungkin kalian tidak bisa dilihat oleh cahaya mata. Ya, nah di tubuh kita yang indah ini, ya, itu 10 pada 24 yang dicoba suruh bayangkan. Ya, nah, itu saking banyaknya mereka. Nah, jadi di domain itu, nah kenapa dibedakan berdasarkan domain? Ya, apa yang membedakan prokariot dan eukariot itu? Ya, yang membedakan mereka adalah satu, keberagaman dinding inti. Karion tadi, eukarion, prokariot. Ya. Yang kedua yang membedakan mereka adalah panjangnya DNA, RNA yang ada. RNA pada prokariot itu 16 sRNA. S itu apa? Speedbird. Siapa itu? Orang yang buat nama itu. Ya. Jadi satuannya nama dia. Kemudian untuk eukariot panjangnya 18 sRNA. Nah, nanti kita lihat ada lagi tambahan-tambahan karakter yang memasukkan mereka ke sini. Nah, karakter yang diturunkan pada tanaman alga hijau itu adalah multiseluler. Ya, kalau dia unisel belum dikatakan tumbuhan, tapi dia multiseluler. Kemudian sporanya diproduksi dalam sporania, ya, atau kantong yang besar. Ya, kemudian meristem apikalnya ada cerita kita kemarin. Kemudian satu lagi dia berdinding sel. Karena ini ada pertarungan, ya, karena ternyata panjai juga punya dinding sel. Ya, tapi kalau tumbuhan dia harus punya sifat dinding sel. Ya, kenapa dia harus berdinding sel? Dia harus memiliki bentuk yang stabil, berbeda dengan hewan yang dia memiliki apa?
membran sel. Apa bedanya membran sel dan dinding sel? Dinding sel terdiri dari selulosa, membran sel dari lipid. Kenapa lipid? Lipid lebih elastis. Jangan heran di lubang kecil di rumah kita masuk tikus ukurannya besar. Kenapa? Karena dia bisa menyolong dan menyesuaikan badannya. Enak. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini ciri tumbuhan unisel. Ya, sporanya melewati sporanium, gametaniumnya multisekuler, kemudian biasanya APK. Next. Kemudian, nah adanya pergiliran generasi. Nah ini juga. Ya, dari SMP, SMA, soal-soal tentang pergiliran generasi itu ada. Beda soal pada tingkatan kota, provinsi, dan nasional adalah kedalamannya dan logikanya. Ya, kalau kedalaman di kota itu satu kali loncat aja dia. Ya, misalnya sporofit, ini kalau SMP ya, sporofit lebih banyak, lebih dominan pada lumut atau paku gitu misalnya. Nah, itu levelnya. Tapi kalau sudah di SMA udah keluar itu siklus, ya, keluar 2N, keluar yang mana yang 3N? Bingung. Yang diterangkan 2N, 1N, keluarnya 3N. Itu namanya loncatan berpikir. Ya, tapi ceritanya sebenarnya bang sporofit. Itu soal seperti itu. Ya. Nah, oke. Jadi sporofit itu adalah penyatuan zigot yang akan membentuk sporofit diploid 2N dan produksi spora haploid pada meiosis. Ingat, meiosis artinya reduksi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus ada reduksi? Coba bayangkan kalau ya, perkawinan itu 2N plus 2N. Ingat, ya, pertambahan jumlah kromosom akan mengakibatkan bertambahnya ukuran 2 kali lipat. Kebayangkan, misalnya nih si anak saya ini, nah, lihatlah, Liana itu sejenis pohon yang kaya. Ya, si Liana ini menikah misalnya, ukurannya sudah bisa diri ini 160. Nah, kawin sama orang yang tingginya juga 160. Kalau itu tidak terjadi reduksi menjadi N, ya, maka yang terjadi adalah tingginya 3 meter 20 sekali kawin itu. Ya, kalau sempat sampai 100 tahun, bayangkan raksasa itu. Ya, jadi itu implikasi meiosis. Mungkinkah di zaman-zaman dulu ukuran orang besar? Sangat mungkin. Kalau meiosis saja tidak terjadi, orang akan besar. Ya, kalau kalian ke Mekah, kalian akan nampak kita ini segini-gini orang. Saya punya teman, istilah tingginya 2 meteran. Dia bilang, kamu fit seketek saya. Ya, nah ya, itu mereka besar-besar. Ya, ini pengaruh kromosom. Ingat, kalian belajar kromosom dengan sudah kelas 2. Orang-orang Afrika itu kan kadang-kadang dia kromosomnya XY 2 ya. Ya, jadi ukurannya bisa jumbo-jumbo. Kenapa jumbo-jumbo di sana? Ya, maka harus bertahan hidup dalam kondisi yang keras. Dia harus punya daya tahan yang lebih luar biasa. Ya, itu dampak dari meiosis. Ya, jadi ketika kalian belajar biologi, coba pertanyakan setiap yang terjadi ini kenapa begini ya? Kenapa begini ya? Karena ketertarikan orang pertama belajar adalah dari pertanyaan. Ya, kalau semua pelajaran kalian anggap lewat, nggak ada yang nempel di kepala. Tapi coba kalian bertanya, ya, karena orang biologi itu sebenarnya orang yang apa ya? Menurut saya asik, karena semua ada kecualinya. Orang matematik bisa matematika mengatakan 1 tambah 1 2. Orang biologi bilang enggak selamanya. Ya, 1 ayam tambah 1 musangka, musangka apa? Makanya ya, gimana tuh? Ya, maka Pak kawin anaknya 5, 7. Itu elastisitasnya biologi. Jadi menarik kan? Kata saya ambil. Kata dia enggak begitu. Ya. Manggut-manggut ya kan? Sambil matanya disipas-sipas. Makanya tak mau saya kipas Pak. Mata itu begini-begini ya. Ya. Oke, tanaman darat dikatakan embryofita, ya, tumbuhan yang memiliki anak. Next. Nah, ini dia, ya, tadi ada sporofit mengalami meiosis, ya, kemudian mereka spor gamet, ya, jadi gametofit masuknya N, ya, kemudian dia baru fertilisasi menjadi 2N, baru menjadi individu dewasa. Maka ukurannya menjadi sama besar.
Ya. Nah, penelitian teman saya tentang paku yang dimakan atau diplasium, ternyata diplasium itu ada yang ukurannya segini, 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 segini. Ketika dia periksa kromosom ternyata betul. Ada yang diploid, triploid, tetraploid, hexaploid. Jadi benar, ya. Ukuran kromosom menentukan ukuran tumbuhan. Ya. Jadi kalau N-nya nambah, maka dia akan semakin besar. Ya, set kromosomnya seperti itu. Nah, itu luar biasanya variasi yang terbentuk. Orang-orang sekarang lihat ukurannya besar-besar langsung jadi spesies namanya beda-beda. Jadi spesies itu bukan sesuatu yang meloncat gitu. Jadi spesies baru kan gitu. Ya, spesies baru itu kita yang menamakan dia spesies baru. Karena udah beda, udah mungkin nggak sama. Ya, maka dia berulang-ulang, bukannya dia sudah gede, nggak bisa lagi di satu spesies. Ya. Oke, nah kalian belajar tentang ini, ya, siklus ini. Next. Kemudian sporanya, organ reproduksi generasi sporofit, multisel sifatnya, ya, dihasilkan melalui meiosis, ya. Dinding sporanya terdiri atas sporolenin yang resisten atau tahan terhadap kerusakan di lingkungan. Kalian boleh saja mengatakan pernyataan-pernyataan itu ya, ya. Tapi Anda tahu tidak? Sporolenin itu adalah soal yang muncul sampai universitas pada KN. Ya. Jadi soal-soal dulu itu kayak gitu. Ya, jenis spora ternyata sporolenin. Nah, itu keluar di pertanyaan. Ya. Kemudian kapan ya sporofit dihasilkan yang diploid? Yang mana yang meiosis, mitosis ya, gitu. Ya. Jadi hal-hal yang kalau di mesesmatika, hal-hal yang mungkin kita luputkan, itu yang masuk. Jadi muncul lagi satu karakter kita adalah tidak pandang enteng. Semua penting. Ya. Tapi enggak. Ya. Tapi jangan jadikan beban semuanya. Untuk semua mana? Susah-susah itu kalau bayar nggak? Tidak. Maksudnya sejarah. Next. Ya, lanjut. Kasih Bu. Ya. Nah, ini adalah sphagnum. Ya, kalian mungkin melihat lumut itu sangat biasa. Tapi lumut ini sangat luar biasa. Anda tahu munculnya lumut itu sekitar 400 sampai 300 juta tahun yang lalu. 380 juta baru muncul dia di muka bumi. Tapi sampai hari ini dia masih ada. Artinya dia punya sesuatu dong yang bertahan dengan perubahan lingkungan yang ekstrim. Punya. Ya. Si sphagnum adalah lumut yang mengisi daerah-daerah asam, daerah danau di Siberia. Ada nggak sih? Ada di Lantaut. Ini tersebar di seluruh. Apa istimewanya dia? 90% dari berat tubuhnya adalah air. Jadi ketika hujan datang dia serat semua. Ya. Kalau 90% dari berat tubuhnya air, kira-kira bisa digunakan untuk apa ya? Kira-kira bisa digunakan untuk apa? Ya. Jadi ada luka, terus ditempel itu si desaknya sehingga lukanya tidak terkembang lagi. Ya. Lalu keistimewaan lain yang dia punya apa? Dia memiliki antioksidan, antibiotik, bisa membunuh bakteri. Oke deh. Dia bisa narik air, kemudian dia bisa membunuh bakteri. Kita dia terbang. Maka pada perang dunia pertama, ya, Eropa, Polandia, Eropa Timur sana kan perang dunia pertama, ya. Mana ada itu toko-toko yang buka lebar itu orang perang kan? Orang menginginkan lumut itu untuk nah, itu pada perang dunia pertama, ya. Perang dunia kedua kan Jepang yang mulai kan, ya. Mungkin perang dunia kedua Cina yang akan mulai, ya, untuk memproduksi teri juga. Jadi Cina sudah buat video, ya. Soalnya tuh videonya adalah
Nah, ini si sphagnum ya, memiliki kemampuan ini. Dan uniknya adalah dia moss itu lumut sejati. Ya, pada kotaknya lumut sejati itu, ya, terus saja minum Bapak. Ya, kotak di kepalanya ini, ya, di kepalanya itu kalau dia buka nih, gitu, ya, untuk menyemburkan spora. Uniknya adalah di kotak ini, dibuka kotaknya itu, ya, ada gigi-gigi namanya peristome. Untuk apa peristome? Untuk mengecek suhu di luar dari kelembaban. Jadi dia punya hygrometer sendiri. Cek dulu, kalau cukup lembab dia baru keluarkan spora. Tapi kalau di dalam bab dia kering, dia diam saja di sini. Ya, itu kecanggihan lumut ini. Sehingga dia masih ada sampai hari ini. Ya, dia bisa bertahan dengan kekeringan. Dia memiliki pelindung terhadap cahaya lebih atau dioksida. Ya, kemudian dia memiliki mekanisme mengukur kelembaban biar dia mengeluarkan anaknya. Lengkap sampai 380 juta tahun ya ada panjang umurnya. Ya. Nah, orang Jepang ya menggunakan lumut untuk bikin baju. Kalau dia punya antibiotik begini, ya, kalau bajunya bisa dibuat dari lumut yang penuh dengan antibiotik, kira-kira laku nggak laundry? Enggak lah ya. Nggak perlu cuci, orang antibiotiknya udah mati. Ini cocok juga ya, mereka kan bukan kayak kita suhunya 28, 34 sampai 40-an, sekarang ini sampai 38 ya, saking panasnya, maka kalian harus cukup minum 2 liter pasti kasih ya. Ya. Nah, itu menariknya dia, si lumutnya untuk baju bisa diminum. Next. Kemudian ada gametanium. Ya, saya sengaja menyampaikan istilah-istilah yang kalian tak suka ini, gametanium. Ya, tapi yang tak suka itu istilah-istilah yang bisa memelesetkan kita ketika berhadapan dengan soal. Gametanium atau anterium? Aku sekalian ya. Ya. Nah, diproduksi oleh organ gametanium, gamet dibuat oleh gametanium. Ya, ada yang betina namanya arkegonia. Yang jantan namanya anteridia. Ya, ingat kalau dia di betina namanya anter, kalau di lumut paku namanya anteridia. Ya, misalnya seperti ini. Next. Nah ini dia, ya, ini namanya liverwort atau lumut hati, tepatnya markhantia. Ya, kok dikatakan lumut hati? Ya, jadi bukan kayak dia bentuknya lope-lope, tidak. Ya. Dia mengandung senyawa flavonoid yang bisa digunakan untuk obat hati. Ya, jadi saya dalam eksplorasi di Bingga sana, ya, saya dibawa oleh POT pengobat tradisional ke kebun sagu. Ya, kebun sagunya lagi ada airnya. Ada di situ lumut yang mengambang. Saya bilang, ini lumut hati nih. Dia udah apa nih Pak? Di sini ini dipakai untuk obat orang-orang hepatitis. Oh, saya baru baca buku tapi orang itu udah pakai ya di keseharian mereka. Ini namanya liverwort. Ya, coba lihat itu arkegonia, tempat menghasilkan gamet betina. Ya, yang ini adalah anteridia yang berwarna coklat, ya, yang mengandung sperma. Ya, di mana dia adanya? Di selokan. Ya, mungkin kalian lihat si selokan ini bergizi lah gitu ya. Di pinggir-pinggir itu banyak. Ya, dia ternyata mengandung oksigen yang sangat tinggi. Nah, jadi barang-barang yang yang umur munculnya di muka bumi sudah lama begini, dia pasti memiliki sesuatu yang bisa mempertahankan hidupnya, namanya anti-aging. Nah, jadi orang-orang bioproduk, orang-orang kimiawan alam dan segala macam mengejar yang namanya flavonoid, antioksidan segala macam untuk apa? Untuk bikin orang muda. Ya, jadi banyak lagi kerjaan kita nih, nyari yang beginian ya untuk bikin anti-aging. Jangan dari orang-orang aja, ya, kenapa tidak orang kita aja? Ya, banyak slogan, ya enggak? Oke, next. Kemudian meristem apikal, ya, untuk terus mempertahankan hidupnya dan diferensiasi menjadi sel yang beragam. Next. Ini yang kita pelajari kemarin. Ya, ini salah satu ciri-ciri dari organisme tumbuhannya punya meristem apikal. Ya, next. Nah,
tanaman darat itu dibedakan atas ada tidaknya jaringan pembuluh. Kenapa? Kalau dia ada di dalam air sudah ada di sekitar dia tinggal buka mulut, ya, berfotosintesa. Tapi kalau tumbuhan darat dia menjadi besar, dia harus punya pembuluh ke bawah air. Maka ciri-ciri dari kehidupan daratan adalah punya pembuluh, ya. Nah, si yang tidak punya pembuluh, proyek lumut-lumut, tidak bisa dia hidup jauh-jauh, terpaksa dia hidup di pinggir-pinggir, ya, lubang-lubang besar, ya. Proyek tidak mengelompok secara monofiletik, ya, tetapi mereka saling berhubungan dengan tumbuhan tersebut. Nah, ada lagi cerita monofiletik. Mono itu satu, filetik nenek moyang, berarti mereka berasal dari satu nenek. Cirinya apa? Kalau di dalam pohon filogenetik dia seperti ini, ya. Ini rangkaiannya satu, dia begini, ya. Tapi ini silang cabang-cabangnya next. Nah, ini dia, ya. Di sini ada di bawah, ya. Kalau lihat gambar, tolong lihat selalu sumbu X dan sumbu E, sumbu Y, agar kalian tahu apa sih ceritanya, ya. X-nya adalah lama muncul, ya. Anda lihat di situ nenek moyang alga hijau biru itu sekitar 400 atau 500 juta tahun, ya. Angiosperm itu baru muncul sekitar 300 juta tahun, sedangkan tumbuhan-tumbuhan berpisah angiosperm dan gymnosperm sekitar 300 juta. Kemudian Pteridophyta baru muncul sekitar 300-an juta tahun lalu atau 400 lewat sedikit, ya. Bacanya balik, ya, karena sebelumnya, ya. MYA itu artinya apa? Million years ago. Jadi mundur, ya. Next. Nah, ini dia waktu-waktu mereka, ya. Nah, ini jumlah organisme. Anda lihat di situ flowering plant paling banyak. Kenapa flowering plant paling banyak? Satu, dia memiliki pembuluh yang sempurna. Kemarin kita sudah belajar, gymnosperm belum berkembang perhatian, ya. Pembuluh pada angiosperm berkembang sempurna sehingga dia bisa menguasai daratan, dia bisa bawa air yang banyak karena air penting untuk buat makanan, ya. Kedua, flowering plant memiliki sistem reproduksi yang kompleks, ya. Gimana dibilang kompleksnya? Dia punya bunga cantik-cantik. Untuk apa bunga cantik? Agar serangga bisa menyerbuki, ya. Untuk apa peran warna-warni di situ? Untuk mata serangga. Anda tahu mata serangga apa sel? Ya. Jumlah sel kerucutnya sekitar 3000. Dia hanya bisa melihat warna-warna tertentu. Maka warna-warna tertentu itulah yang ada di bunga, ya. Bahkan uniknya adalah bunga hanya berwarna sesuai dengan yang nampak oleh serangganya, ya. Anda tahu ternyata pohon ficus beringin jumlahnya ada sekitar 790 spesies beringin aja, ya, ficus namanya. Anda tahu berapa jumlah semut yang menjadi polinatornya? 350. Artinya apa? Setiap 2 ficus hanya 1 semut yang punya gawe di sini. Spesifik bukan? Mereka spesifik sehingga jenis berkembang. Ada 250.000 jenis. Kemudian biji mereka itu, ya, juga berkembang, ya. Kulit biji keras untuk apa? Agar kalau panas dia bisa tahan, ya. Kemudian di dalam bijinya juga berkembang. Apa yang berkembang? Endosperm, N-nya 3. Untuk apa endosperm? Cadangan makanan anaknya. Zigotnya punya cadangan makanan. Luar biasa tumbuhan, ya. Ada zigot dilengkapi bekal cadangan makanan. Di luar dibungkus oleh kulit yang keras, ya, seperti kelapa, ya. Ada cadangan makanan. Yang mana cadangan makanan? Seluruh kelapa yang kalian pukul untuk sayuran itu, untuk bibit apa itu adalah cadangan makanannya, ya, dalam bentuk asam lemak, ya. Yang zigot itu kecil aja nih, ya. Lalu ada kulit kelapa itu yang keras, ya, nggak bisa itu digigit kecuali oleh tupai, ya. Kemudian ada sabun yang ringan. Kemudian ada kulit luar exocarp yang anti air. Betapa luar biasanya Tuhan menyiapkan kelapa, ya, untuk ngapung di air juga. Di mana saja dia terdampar. Maka pulaunya Indonesia ini dikatakan sebagai pulau Wayo kelapa, ya. Kelapa di mana-mana,
sebagai sumber minyak. Ya. Nah, itu dia. Begitu luar biasanya Tuhan menyiapkan anak kelapa untuk menyebar di mana-mana. Bagaimana lagi diciptakan itu adalah manusia, makhluk yang paling sempurna. Ya. Mencari ada kelapa itu, ya, maka otak kalian itu 1 sampai 5 miliar neuron di sana untuk mikirin nih. Jadi kita ini dikasih Allah tuh potensi yang luar biasa untuk berkembang. Tinggal kita saja mau tiduran, ya, mau biarin aja potensi ini tidak berkembang, mau buat otak ini menjadi berlumut, tinggal kita saja. Ya, ya, jadi luar biasa. Dan orang tua kalian bekalin kalian di sekolah Togo, dia nih, ya, sekolah dari Injil, pergi sekolah bukan baru, luar biasa perjuangan orang tua. Pertanyaan saya adalah, apakah akan Anda bayar itu yang diberikan oleh orang tua Anda dengan main-main? Hah? Coba kita pertanggungjawabkan apa yang sudah dikasih sama orang tua kita sama kita. Kita dikasih lagi sama Tuhan potensi yang luar biasa. Kalian terpilih oleh sekolah di sini, lalu kalian filologi sesat. Yohanes Surya mengatakan, kasih saya orang terbodoh di sini yang tinggal kelas, saya akan asah dengan baik, dia akan jadi juara olimpiade. Kok bisa? Karena sebenarnya potensi kita sangat besar, tergantung kita mengkondisikan. Nah, ya, dengan guru yang baik, dengan metode yang baik, dia akan berkembang. Nah, saya dikasih waktu nih. Saya tidak mengatakan saya guru yang baik, tapi tolong Anda sadari dalam diri Anda ini, sehingga tekad untuk maju itu munculnya dari dalam diri. Karena nggak ada orang yang bisa bikin, Bapak itu nggak bisa bikin kalian bujuk-bujuk, kalian belajar lebih. Kenapa saya mau tidur? Kenapa? Ya kan? Yang menjadi apa? Semangat maju, berubah untuk maju siapa? Masing-masing. Ya? Nah, memang sulit. Ya, tapi kita punya rank di sini. Ya, dari tak mungkin menjadi bisa. Jadi ada 0 sampai 1. Nah, ini perjuangan nih, jadi bisa. Nah, orang bisa karena saya ingin motivasi saya ini kalau 11 ini benar 1 aja, ya, maka ke depan saya akan berjumpa banyak orang, ya, di level dan banyak siswa-siswa saya dari Olimpiade tahun-tahun titip-tip itu 2011, 2012 segala macam itu jumpa lagi saya di film. Dia bilang, Bu, saya masuk dulu tidak dari itu. Oh, saya sudah mengeluarkan terus ya. Dan ini buah-buahnya juga. Kakak dulu Olimpiade tahun berapa? 2013. Dan kakak ini orang Olimpiade juga. Ya, sekarang sedang siap-siap mau PS2. Ya, nah itu gara-gara kena virus juga tuh. Ya, tapi intinya adalah saya ingin Anda bermental juara. Next. Ini adalah fase sporofit, ini juga sering menjadi pertanyaan. Ada fase kaki, seta, sporamium, peristom. Yang sudah saya bilang tadi, ada peristom yang mengatur pecahnya spora. Saya kakak ini nggak naruhkan gambar peristom di situ. Ada loh. Ada loh gambar peristom. Oh, gitu ya. Nah, itu yang gunanya mengukur kelembagaan. Ya, ada hornwood atau lumut tanduk, tidak banyak variasinya. Mungkin karena sistem pertukaran gasnya atau sistem perkembangbiakannya tidak terlalu berkembang, ya. Kemudian di flower tidak memiliki stomata karena dia juga tidak punya pembuluh, ya. Jadi dia lalu bagaimana pindahnya air? Mereka punya oil body, ya, sejenis minyak di dalam selnya. Jadi mereka layak tekan kecil besar masuknya air, ya, oil body mereka. Kemudian untuk apa itu? Ya, untuk menekan tekanan untuk tekanan osmosa dan lalu bagi orang sistematik digunakan untuk menciri jenis, ya. Lalu bagi orang parfum dia ambil itu, ternyata lumutnya wangi, jadi parfum. Ya, jadi parfum itu bisa dibenci gak cuma apa, ya. Salah satunya adalah dari lumut. Nah ini dia, ya, yang tadi Markantia, ini Gladiocilla ini yang saya jumpa di kebun kebun salam, ya, digunakan orang untuk obat kari. Next, ini adalah lumut tanduk, tidak begitu banyak variasinya. Ada fase gametofit yang di bawah, fase sporofit yang di atas.
ya. Nah, kalian sudah ada di kepala kalian tuh N-nya berapa, kapan tadi meiosisnya sudah ada ya. Ini hanya cek kapan semua. Oke, next. Nah ini yang namanya polytrichum communae, ya, lumut-lumut yang biasa itu di atas namanya kapsul ya. Ketika kapsul yang bawah kemudian ada ini ciri-ciri yang tadi, ciri-ciri pada lumut sejati, dia punya kaki, dia punya kapsul, dia punya peristom, itu ada fase gametofit yang di bawahnya. Next. Nah kita masuk pada tanaman vaskuler, ya, itu pada tidak berbiji dikelompokkan ala Lycophyta dan Pteromycota, dia punya spora. Kemudian ada tanaman vaskular yang tidak berbiji mengelompok secara parafiletik, artinya tidak satu nenek moyangnya. Kemudian tanaman berbiji dapat dikelompokkan menjadi gymnosperm terbuka, mesosprom berbiji tertutup. Next. Oke, tanaman vaskular ada pada zaman Devon, ya, dengan siklus hidupnya ada dominan yang sporofit, jaringan pembuluh berupa silen dan floem. Kita tahu tadi bahwa tumbuhan daratan itu tanda-tandanya adalah adanya pembuluh untuk bertahan hidup di tempat yang kering. Kemudian tanaman vaskular pertama kali muncul tidak berbiji, ya, dari jenis pakuan. Kemudian ada Lycophyta itu yang Moses, Pike, kemudian ada Hornwood, ya, kemudian ada paku ekor kuda dan lain sebagainya, ya. Nah kemudian lanjut, ya, ini yang di sebelah namanya Selaginella, ya. Selaginella ini adalah paku primitif, ya, karena daunnya berupa sisik, kita lihat, ya. Paku yang berupa Selaginella ini ada sekitar 76 spesies. Dia merupakan tanaman dengan antioksidan tinggi yang dikembangkan untuk obat paru-paru atau asma. Ya, teman saya spesialis Selaginella, ya, dia memburu ini untuk menggunakan obat, ya, untuk obat paru-paru, obat kanker yang sudah dia juga tingkat tinggi. Dan pengobatan Cina juga ada memakai Selaginella. Kemudian di sebelahnya adalah Dipastrum, ya, Anda lihat ada Strobilus. Strobilus itu adalah organ reproduksi yang mengelompok. Ya, organ reproduksi yang mengelompok ini adalah ciri-ciri dia mau masuk ke tingkat yang lebih tinggi, gymnosperm, ya, yang akan menjadi angiosperm. Angiosperm, ya, dia sudah menjadi pembeda jantan dan betina. Ya, tapi kalau dia di kelompok paku-pakuan, lumut-lumutan ini masih ada seperti ini. Aku tidak, aku. Ya, jadi kalau orang mengatakan bahwa lumut berkembang di paku, kenapa bisa? Karena berubahnya kondisi alam, ya. Karena tadi pergerakan lempeng mengakibatkan tadinya itu laut banyak jadi alga, naik sedikit dari lumut, terus mengering mana yang bertahan jadi paku, ya. Berkembang pembuluhnya jadi gymnos, ya. Kering sekali pembuluh berkembang, jadi tumbuhannya tinggi. Dan itu tidak berlangsung dalam 10 tahun kemarin, tapi ratusan juta. Angsuran 10 cm, gitu. Ya, jadi kayak gitu perkembangannya. Nah, next. Nah ini adalah yang di bawah itu Psilotum namanya. Tanaman ini didapatkan oleh orang di dalam batu, ya, dalam bentuk fosil. Kok fosil tebak-tebakan, kan sering orang tidak suka ya ada fosil itu tebak-tebakan. Ya, dia mati, dia dikena peristiwa alam misalnya kena timbun plok, ya. Ditimbun plok itu dengan tekanan tinggi dan tidak adanya mikroba mengakibatkan mereka tidak terurai, tapi jadi batu. Begitu dibelah, keluar bentuknya itu, tapi tidak ada di dalam batu. Jadi bukan direka-reka. Kalau hanya direka-reka mungkin sekelas monyet aja yang bisa direka. Tapi kalau lumut, paku, semua yang berkembang itu nggak bisa direka. Ya, kejadiannya pun misalnya ada lembah, mungkin kalian pernah nonton film di Amerika, atau film Amerika itu ada Grand Canyon, ya, coba berapa dalamnya Grand Canyon kilometer, itu yang disisir orang melihat lapisan-lapisannya si fosil-fosil itu ada di situ. Cek. Nah, bagaimana orang tahu umurnya? Pakai karbon radioaktif, taruh di situ. Berapa waktu umurnya? Tahuan. Ini 400 juta nih. Ya, itu mekanisme ambilnya. Jadi begitu kalian masuk di pelajaran evolusi langsung yang bilang hanya bisa gimana nih? No, it's science. Ya, kalian bilang nggak masuk akal. Tunggu besar dulu akal kalian. Jadi masuk tuh
hari ini kita melihat paku apa kawat panjangnya 40 cm kecil-kecil. Dulu paku kawat itu ukurannya segini, besar-besar, ya. Di zaman itu kelembapan tinggi dan CO2 tinggi, fotosintesis sangat aktif, ukurannya jadi sumur-sumur. Ya, hari ini kering, kemudian CO2 tidak banyak, sehingga orang-orang menjadi ada orangnya. Karena kalau CO2-nya 25 kali lipat, sekali nafas kita langsung mati. Begitu lahir, karena apa? CO2, C, rantainya 4. Ya, begini rantainya kan? Ya, ketika ada oksigen langsung diambil semuanya. Ya kan? Kalau CO2 di udara banyak, kita nggak bisa nafas. Ya, O2, rantainya cuma 2, gini doang. Kekuatan ikatan rantainya lemah daripada CO2. Makanya begitu ditarik sama CO2, makanya orang bisa mati di dalam mobil kalau keluar bocor mesin monoksida 2, CO. Ya kan rantainya cuma 2 aja ya. Kalau masuk lagi oksigen 4 jadinya. Dia akan ikat. Ya, ikat lagi oksigen lain. Maka akibatnya adalah sesak. Orang mati di mobil, logikanya. Ya, jadi kalau mobil dibuka dulu ininya ya kita enggak, apalagi kalau dia sudah bocor mesin itu berbahaya. Ya, nah ini dia kehidupan zaman itu. Ya, next. Nah ini perubahan dunia, ada biji. Tadi saya sudah mengatakan bahwa biji di situ ada embrio, ada cadangan makanan, merupakan sporofit. Ya, evolusi biji menghasilkan gimnos dan anios. Ya, munculnya tumbuhan berbiji itu penting dalam perkembangan tumbuhan. Anda pernah belajar ya, waktu di SMP mungkin burung emprit itu menjadi 12 hidungnya. Ada pemakan biji, ada yang memecahkan biji, ada yang menghisap madu, jadi beda-beda bentuknya kan. Begitu dia beda-beda bentuk, maka ya si Liana itu spesies yang sama gitu ya. Mereka sudah berkembang nih, makan biji sehingga ininya menjadi keras dan diturunkan jadi spesies yang berbeda. Jadi dia 12 spesies goldfish itu kan. Ya, itu ada spesies berbeda. Next. Ini dia. Ya, ini perlu ada foto di dalam kepala Anda. Ya, ada sporofit, gametofit yang lebih dominan pada lumut. Ya, coba lihat ini dominannya apa. Kemudian mengalami reduksi. Kemudian selanjutnya pada fern. Fern itu adalah paku-pakuan. Ada sporofit buah hen. Kemudian ada gametofit hen. Ya, reduksinya independen tergantung pada fotosintetik. Ya, dia masih sporofit dan dominan. Perubahan-perubahan ini Anda lihat. Ya, soal olimpiade itu kisarannya untuk ini tuh begini-begini aja. Hanya pada level kita itu lebih pada masih segala macam. Ya, soal yang seperti ini adalah soal yang sangat mudah. Jadi jangan sampai hilang nilai kita. Ya, jadi kalian untuk soal-soal mudah hafal. Ya, untuk soal sulit baru kita logika. Jadi kalian punya cadangan nilai di soal mudah. Jangan soal mudah lewat, soal sulit malah nggak ada. Ya, nih ada mikroskopik, ada male, gametofit ada di dalam tubuh. Nah, mikroskopik female, gametofit inside in flower. Nah, ini ada foto kan di dalam kepala Anda. Next. Kemudian ini adalah bentuk daripada perubahan megaspor, ya, telur, kemudian endosperm, ada embrio dan segala macam. Juga Anda lihat, tekankan pada diploid, haploid itu, ya, karena dia sering misalnya megasporum dalam bentuk N atau haploid atau diploid. Kita apa ya, ya? Nah, next, saya hanya menceritakan kepada Anda kira-kira seperti itu. Ada non vaskular, tripid, vaskular, ya, pada tubuh yang lebih tinggi. Next. Gimnos, di sini ada ginkgo, ya. Mungkin kalian pernah mendengar iklan apa ya, ginkgo biloba, ya. Nah, kemudian ada ginetum ini melinjo, conifer itu pinus, ya. Ginkgo biloba ini hanya satu spesies yang ada lagi, ya. Dari atas itu dia hanya satu saja yang tinggal, ya, karena dia memiliki senyawa antioksidan flavonoid namanya ginketin. Ya, ginketin itu yang membuat dia bertahan hidup di muka bumi, ya.
yang oleh orang sekarang dikatakan masukkan ke dalam obat-obat anti lupa, anti aging gitu ya. Nah, orang-orang Korea ngambil untuk masker mereka dan segala macam ini anti agingnya dari sini ya. Oh gimana dong, tanamannya sudah lengkap, nah gitu caranya ya. Saya ini ngerjain pemilihan alam ya. Kita isolasi dulu dari ini, dari tumbuhannya, kemudian diekstraksi dengan HPLC, di kromatografi, kemudian dipisah zatnya, kemudian di NMR namanya, NMR, adanya di ITB, di Surabaya, dan beberapa lagi di Indonesia di NMR, untuk melihat struktur molekulnya. Begitu dapat struktur molekulnya, maka dikuncikan lagi ya, kemudian didapat struktur molekul, barulah disintesa pakai pabrik. Jadi yang sudah dipakai orang ini adalah sintesa pabrik. Kita hanya nyontek sama dia untuk dapatkan rumus molekul. Nah itu caranya. Jadi bukan kita ambil kemudian kita ambil di alam secara berbeda itu. Ya, kita tahu dulu strukturnya, kemudian kita ujikan. Nah saya sekarang sedang menguji tumbuhan mangga, ya. Kemudian sudah proses NR, ini akan masuk pada proses in silico namanya. In silico itu adalah kita cek di komputer, ada sistemnya, masukkan senyawa ini, kemudian komputer itu nyari sendiri di bank, di pustaka kimia, giling-giling penyakit apa yang kira-kira cocok dengan ini ya. Jadi dia nyari itu sampai 24 jam sampai 48 jam dia nyari. Nah baru keluar ya, uji in silico, kira-kira dia cocok, rumus molekul seperti ini cocok untuk ini, maka kita baru sintesa obat. Tuh ya, kerjaan ini namanya kerjaan farmakologi ya. Kemudian begitu dia obat, gimana caranya buat obat ini ngapain? Nah itu kerjaannya orang farmakognosis ya. Kalau kita baca dia itu ya, isinya sambil loto, tapi kok dirasa nggak pahit, apa ini pengikatnya biar nggak pahit? Ada caranya. Ataupun singkong yang masuk begitu, itu kerjanya orang farmakologi. Kalau kalian mau ke farmasi ya, karena sekarang ini orang-orang berkembang ya. Berkembang ini saya lihat sekolah-sekolah kesehatan ya, farmakologi, farmasi ya, dokteran, perawatan dan segala macam berkembang. Kenapa? Rumah sakit berkembang besar ya. Maka Stivar yang tadinya kami menerima, saya juga dosen di Stivar ya, orang menerima itu yang kelasnya udah bodoh setengah mati, sekarang loh pintar-pintar banyak kalau itu selesai ya, karena berkembang di dunia luar sana terus sekarang farmasi gitu ya. Next, ini adalah sikas ya, coba Anda lihat bentuknya seperti daun paku ya. Dia sikas ini itu dia mengandung pati ya, berasosiasi berendosimbion dengan cyanida. Asosiasi mereka itu menghasilkan si pati dia ini ya, kalau dimakan akan beracun kita ya. Bagaimana penyakitnya? Well, ya, namanya leptobarit ya. Nah itu salah satu yang ini ya. Tapi Anda tahu ya, dia punya spora halus ya, oleh orang diolah jadi alat bahan yang bisa membantu. Nah, kalau kalian tertarik dengan dunia hitam di biologi ya, ini salah satunya ya, bisa dijadikan narkoba ya. Next, mungkin ada yang tertantang dunia hitam, kaya juga kita di sini ya. Seperti itu biologi ya, orang produksi virus kan kayak dia produksi virus bikin vaksin. Nah vaksin sebenarnya targetnya ini orang sakit dulu ya, tapi vaksinnya penuh dengan ganjalan. Masa virusnya baru berkembang, vaksinnya belum maju ya. Teknologi vaksin itu harusnya berkembang setelah berhenti di wabah, vaksinnya dibuat selesai rumusnya ya kan. Ini harus siap, virusnya keluar, vaksinnya keluar. Jadi makanya yang terjadi ya, orang sudah divaksin sakit juga. Kenapa? Karena nggak matching. Karena Anda tahu bahwa pembacaan sistem imun itu satu bahasa dengan bahasa lain. Begitu. Nah kalau bahasanya nggak cocok ya percuma, ya kan? Nah makanya ada lagi nih, ya AstraZeneca, kalau bisa. Moderna, Pfizer, gitu, ya. Teman saya dia ke Inggris, ya sama keluarganya sudah vaksin lengkap di sini, sampai di Inggris karantina telah vaksin. Karena tidak diakui yang ada di Indonesia, di Eropa. Nah kita tidak tahu keampuhannya bermasalah atau memang ide produksinya masalah. Ya orang sana nggak terima jatahnya orang-orang yang buat di negara lain, bisa begitu toh? Ya
negara-negara 700 T. Ya, berapa nolnya? 12. Ya, nah, itu Bapak kalian sudah memasukkan baru 9 gitu. Kalau nolnya ini T 12. Ya, itu anggaran tahun ini. Ya, itu ada 352 T lagi. Ya, karena diperkirakan sudah mulai menurun sama uminya Kron gitu. Mamanya Kron ya. Namanya Umi Kron. Ya, atau Om Kron. Di atas Omnya sekarang apa? Uminya. Ya, tapi ingat bahwa semakin cepat penularannya semakin berpindah pada bumi. Ingat itu. Ya, kalian boleh prokes. Saya tidak prokes karena namanya saya prokes. Satu, saya sesak nafas sendiri. Yang kedua adalah kalian dengar kan jelas. Kalian sudah. Tetap kita dengan prokes, tapi nggak usah kayak hantu gaul gitu. Mati itu udah ada suratannya ya kan? Ya, nggak perlu pakai Omikron. Di sini aja bisa 78. Ya, kamar mandi bisa juga. Udah jelas kapan kita mati itu. Ya, nah, yang penting kita tidak melakukan hal yang sia-sia. Ya, tapi kita tetap positif thinking karena ketakutan yang berlebihan menurunkan imunitas. Ya, sistem imun yang menurun, tubuh menjadi lebih asam, maka semua penyakit mudah masuk. Pikiran positif, imun kita akan meningkat. Karena begitu positif maka pH di dalam tubuh kita netral. Begitu pH di tubuh kita tinggi, netral, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah sistem imun akan berjalan dengan baik. Maka itu penting sistem cara berpikir, kemudian sikap kita. Terlalu berlebihan takut akan membuat tubuh asam, sehingga semua sistem imun tidak jalan. Ya, jadi seperti itu logikanya. Next, ini dia ginkgo, ya, ginkgo namanya ya. Next, ya ada pineto kita, terus saya rasa tidak ada soal ini. Next, ini ada conifer, ya, pohon-pohon besar. Dan next, ini dia Sequoia sempervirens, itu ada orang di bawah sana. Ini tingginya 60 meter atau 250 kaki yang mengisi hutan-hutan subtropika. Ya, Amerika, kalau kalian mau ke Amerika itu ada di situ. Ya. Next, nanti kalau sudah sampai sana kalian kirim fotonya sama saya ya, Bu, saya sudah sampai sini. Ya, nah ini adalah siklus. Kembali, tolong pelajari ini baik-baik kapan dia end, kapan dia menjadi end. Ya, ingat kalau dia masih di dalam bentuk gamet jantan dan betina dia masih end. Tapi begitu dia sudah mitosis, ya, begitu dia sudah fertilisasi, maka dia akan menjadi 2N. Ada yang 3N, kapan? Ya, kalau selnya adalah mother cell 2N, masuk satu lagi dari jantan, dia 3N. Untuk apa ini 3N? Untuk cadangan makanan. Itu terdapat pada endosperm. Ya, next. Angiosperm biji tutup. Ya, next. Ya, bunganya. Nah, ini ya, ini sederhana saja ceritanya sebenarnya. Ya, ada sepal, ada petal, ada stamen, ada pembagian-pembagiannya. Ya, next. Nah, tapi ini sering masuk. Ya, kata si apa nama kamu? Christopher, Bu. Kata Christopher Island. Ingat, ya, jangan memperpakar. Kalau ada soal yang mudah, tolong gunakan itu benar-benar betul. Jangan gara-gara mudah dan terpleset. Ya, ini bagian-bagiannya. Ada dasar bunga atau reseptakulum, kemudian ada perhiasan bunga, itu sepal dan petal. Ada kelamin bunga. Ya, kelamin bunga betina ada ovul, styles dan stigma. Ya, kemudian ada jantan, ada anther, ada filamen dan ada kantong sari. Tadi pada lumut namanya anterior. Pada tumbuhan tingkat tinggi namanya anther. Nah, next. Apa yang biasa menjadi soal di sini? Balik dulu sebentar. Ya, soal kadang-kadang jika ovum berada di atas, maka namanya dysphorior atau hipotin. Ya, ginnya epidin di atas. Ya, kemudian bunganya di sini. Adakah bunga di atas ini? Ada. Ya, contohnya mana? Contohnya mana? Kalau bunga di atas? Ya, di bawahnya ovum. Jambu misalnya. Kalian makan jambu citra atau jambu kristal, kan kalian lihat di atasnya kayak bibir tuh merah, itu adalah kalis. Kalau kalisnya ada di atas berarti buahnya di bawah. Itu namanya hipobum. Ya, buah di bawah.
Kalau begitu posisinya adalah inferior. Ya, pasti ada soal yang begitu. Nah, soal yang seperti itu karena hafalan, betul salah aja. Ya, next. Buah adalah folium yang sudah matang dan juga biji. Ya, modifikasinya membantu penyebaran ya ke lokasi baru. Jadi fungsi daripada buah adalah fungsi dari berwarna-warninya buah, bervariasinya mereka adalah untuk menarik, disebarkan. Next. Ya. Nah ini dia. Nah ini yang kemarin kalian lihat ya, berupa apa kemarin? Sclerenchyme yang berubah menjadi kapas. Disebarkan. Next. Ya, ini ada blogi, itu tubuhnya nempel, mereka membawa gatal-gatal kemarin di mana-mana. Ini juga ya. Nah ini Dictrocarpaceae menggunakan sayap mereka untuk terbang balik-balik. Apa itu Dictrocarpaceae? Dictrocarpaceae seperti meranti ya. Pohon-pohon besar yang ada di Riau yang menarik sekali untuk ditebang itu adalah bunganya kayak gini, buahnya kayak gini, sehingga dia bisa terbang kemana-mana ya. Jadi kalau pernah kalian mendengar pohon bangkirai ya dari Kalimantan besar segini dia ya, saya pernah di Taman Nasional Bali Barat itu menara towernya, menara pandangnya itu ya, pokoknya ada segini ini dibawa dari Kalimantan, namanya pohon bangkirai. Itu menara pandangnya tingginya 45 meter ya, kita naik ke atas dari Taman Nasional Bali Barat melihat ke seluruh pulau yang ada di daerah Bali ya. Nah, Pulau Menjangan, Pulau apa segala macam itu ada di situ. Di pohonnya begini. Dan itu adalah khasnya hutan hujan dataran rendah. Ya, kelas kayunya nomor 1. Hanya masalahnya udah habis. Ya, next. Ini dia, ya seperti yang saya katakan tadi. Tadi pada conifer, ini pada alisor. Ya, terus ya, gambar begini untuk olimpiade di tingkat universitas pun masih muncul. Ya, next. Ini ada 2.500 spesies, ada monocotyl, dicotyl, ada basal family, ya, ada kelompok magnolit. Ini adalah kelompok primitif pada angiosperm. Next. Basal family itu ada 3, ya. Salah satu yang paling tua adalah Amborella. Ya, jadi air, ada star anise, ada magnolit, ya, Magnoliaceae itu misalnya cempaka, ya. Next. Ini teratai, ini kalian kenal, namanya star anise, ya. Ini dalam bumbu masak itu yang bintang. Kalau kalian masak sup, si bintang kan, ya. Senyawa yang dikandung dia itu namanya senyawa, ya, senyawa itu berguna untuk flu. Maka sewaktu flu burung berkembang, ya, dia dikembangkan menjadi obat Tamiflu. Ya, ini adalah obat yang memang paten untuk flu burung. Ya, maka waktu itu harganya tinggi dan di Star Anise jarang dijumpai di pasaran. Jadi kalian memasukkan bumbu masak macam-macam itu fungsinya obat semua. Ya, kata Zaidul Akbar, ya obat itu adanya di dapur semua. Ya, Star Anise anti-flu. Ya, kemudian ya, merica itu gunanya apa?